Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama sekali tidak bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka sosialisasi calon guru penggerak modul 1 ya. Di sini kami bertiga berkolaborasi akan menyampaikan materi modul 1 materi calon guru penggerak kepada ibu dan bapak-bapak majelis guru SMK Negeri 1 Batipu. Salam dan salam tidak lupa kita kirimkan buat orang junjungan besar Muhammad SAW. Baiklah, bapak dan ibu, tidak menambahkan waktu, saya akan coba menyampaikan materi tentang modul 1 ya, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi intinya pendidikan itu adalah tempat persemaian segala jenis kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang akan kita terapkan nanti dalam kehidupan dan masyarakat. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, mana tujuan pendidikan? Pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kodrat, segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti bahwa pendidikan sejatinya menciptakan manusia yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan. Di sini guru itu diibaratkan sebagai petani, ya. Dan siswa atau murid kita itu adalah bibit. Sedangkan lahan, sekolah itu merupakan lahan. Jadi dari filosofi ke konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa guru ini ibaratnya sebagai petani, ya. Petani ini yang akan mengolah nanti bibit yang akan ditanam, ya. Dimana bibit itu adalah siswa kita sendiri. Jadi sesuai dengan bibitnya, kalau kita nanti ingin menanam bibit kita itu jagung, maka yang akan dihasilkan nanti juga berupa jagung, ya. Kalau nanti kita ingin menanam padi, bibit kita padi, maka yang akan kita harapkan nanti dia akan muncul juga sebagai padi nantinya. Sementara lahan itu adalah sekolah, di mana sekolah nanti cepat kita menyemaikannya bibit itu, dan guru kita sebagai guru itu akan bertindak sebagai petaninya. Kita yang akan mengolah bibit itu sehingga bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ada nilai-nilainya. Yang pertama, guru penggerak itu harus mandiri, jadi tidak tergantung kepada orang lain, bisa menyelesaikan fungsi-fungsinya dengan baik. Ini bisa kita lihat, sebenarnya mungkin sudah kita lakukan apa yang dimaksud dengan nilai guru penggerak ini. Mungkin semua kita tanpa menyadari sudah melakukan ini. Semua guru rasanya sudah mandiri. Tidak jarang sekali kita temukan guru itu tergantung kepada orang lain, sudah mampu untuk mandiri. Kemudian yang kedua ada nilai reflektif. Ini membiasakan kita untuk melakukan refleksi setiap
akhir dari kegiatan. Jadi refleksi ini dimaksudkan kita untuk bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa untuk perbaikan berikutnya, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang harus dikurangi, sehingga untuk selanjutnya akan muncul hal-hal atau pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga itu kolaboratif. Jadi kita diharapkan tidak hanya bekerja sendiri-sendiri untuk menyelesaikan segala permasalahan. Alangkah baiknya kita bisa bekerja sama secara kolaborasi dengan kawan-kawan guru yang lain ataupun dengan stakeholder yang ada di sekolah, sehingga permasalahan yang berat sekalipun bisa akan kita selesaikan secara efektif dan efisien. Kemudian ada lima siklus. 5 siklus itu, yang pertama kita huruf B-nya itu diganti dengan buat suatu pertanyaan. Buat suatu pertanyaan ini kita ambil dari apa saja permasalahan yang ada. Kita lihat permasalahan yang ada, kita lihat apa kekuatan kita yang ada di sana. Kemudian setelah itu ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran dari berbagai permasalahan tersebut. Kita lihat apa yang bisa kita munculkan. Kemudian selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi ini apa yang akan kita harapkan ke depannya. Dengan permasalahan itu, dengan kita melakukan nanti pembelajaran, ke depannya gimana? Kemudian jabarkan rencana. Apa yang mau kita lakukan? Dengan hal-hal yang kita kumpulkan tersebut, apa yang mau kita lakukan? Kemudian atur eksekusi. Bagaimana kita akan melaksanakannya? Bagaimana pemecahan masalah dengan mengumpulkan hal-hal tersebut dari permasalahan, kita jadikan suatu kekuatan untuk melaksanakan suatu perencanaan. Sehingga nanti kita harapkan muncul pembelajaran yang berkualitas dengan meminimalkan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga semua pembelajaran yang kita lakukan baik di kelas ataupun sekolah, kita mengharapkan siswa itu bisa belajar dengan suasana menyenangkan, sehingga nanti intinya atau ujungnya melahirkan belajar atau merdeka belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian saja untuk presentasi modul 1, 2 dan 1, 3. Selanjutnya kita lanjutkan dengan modul 1, 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah 20 hampir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Maharani, saya akan mencoba memaparkan tentang sosialisasi penerapan konsep budaya positif yang sudah dipelajari dalam modul 1.4 dan dituangkan dalam aksi nyata program guru penggerak angkatan 4. Dalam budaya positif ini tentu kita mempunyai hal-hal yang ingin kita terapkan terhadap siswa. Sebelum kita menerapkan budaya positif pada siswa di sekolah, guru sendiri diharapkan untuk merubah mindsetnya tentang siswa itu sendiri, dimulai dari perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini maksudnya adalah stimulus, respon, lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Maksudnya di sini adalah dulu kita memikir bahwa siswa tersebut yang kita ajar selama ini memiliki kebutuhan yang sama. Jadi mereka sama-sama butuh untuk materi ajar kita,
Sedangkan kenyataannya pada teori kontrol tentang dunia itu realitas kebutuhan siswa kita itu berbeda. Nah itu mindset yang mulai kita ubah dalam pemikiran kita. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita melihat siswa itu sama semuanya, padahal latar belakang mereka berbeda-beda, tingkat kebutuhan belajar mereka juga beda-beda, cara gaya belajar mereka juga berbeda-beda. Nah, ada teori kontrol itu sendiri, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu yang harus guru punya mindset seperti itu. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, mungkin guru-guru lain misalnya ya, ada yang mencoba mengatakan wah siswa seperti ini harusnya diperlakukan seperti ini. Nah, padahal dalam teori kontrol pandangan tentang orang itu berbeda, tidak harus sama gitu maksudnya. Jadi kita memperlakukan murid kita itu berbeda sesuai dengan latar belakangnya. Lalu selanjutnya perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu yang biasanya kita hadapi sebagai guru ya dalam memperlakukan siswa. Nah walaupun perilaku itu dalam teori kontrol itu memiliki tujuan tertentu. Nah itu yang harus dipahami. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Maksudnya di situ seseorang bisa mengontrol kita asal kita izinkan. Nah dalam teori kontrol bukan seperti itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita mengharapkan siswa kita bisa berubah dengan usaha dalam diri dia sendiri, kemauan dalam diri dia sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah itu sebelumnya yang kita pahami. Padahal sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dalam terdapat dalam teori kontrol tentang dunia. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya suatu hal tertentu kita merasa frustasi bisa bila ada siswa yang melakukan kesalahan. Nah lalu kita paksa, kita bujuk. Sedangkan dalam teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan barunya. Kita bisa tidak hanya melakukan pemaksaan pada siswa atau bujukan, tapi ada melakukan hal-hal lain seperti kolaborasi dan konsensus. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Nah kita jangan berpikir kalau kita menguasai siswa, melakukan pemaksaan terhadap siswa, kita telah menang jadi guru. Tapi berpikirlah menang-menang atau win-win solution seperti itu. Selanjutnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita bisa mengubah mindset kita tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Seperti yang kita lihat, 3 motivasi perilaku manusia. Nomor 1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang siswa kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman yang akan kita berikan sebagai guru. Nah itu yang kita harus pahami, bahwa kadang-kadang siswa itu tidak nyaman dengan apa bagaimana kita memperlakukan mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah seperti ada juga guru yang biasanya memberikan penghargaan pada siswa, itu juga membuat siswa itu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang paling bagus, motivasi perilaku siswa terhadap pembelajaran di sekolah. Jadi siswa itu menghargai nilai-nilai yang telah dibentuk di sekolah, aturan-aturan, keyakinan-keyakinan, lalu mereka menerapkan apa yang mereka percaya sebagai budaya positif. Selanjutnya, konsep budaya positif adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, sebagai guru kita mulai berusaha untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi biasanya peraturan-peraturan yang kita bikin di sekolah itu kan kaku, hanya menyatakan menang, salah atau pemaksaan pada siswa. Sementara keyakinan kelas ini ada nilai-nilai yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, nanti aturan-aturan itu nggak ada yang negatif kalau kita membentuk keyakinan kelas, hanya ada nilai-nilai positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita lihat apa yang cocok dengan SMK Satu Ibu. Bagaimana karakteristik sifatnya, apa yang harus kita lakukan untuk keyakinan kelas yang harus dipercaya oleh siswa tersebut sebagai nilai-nilai positif di sekolah. Nah, yang terakhir, semua pada kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang jadi aturan itu dalam tahun
boleh kita ubah dan tidak kaku. Nah, untuk menciptakan budaya positif juga, kita lakukan pembentukan keyakinan kelas. Ibu guru melihat di slide yang saya paparkan cara membuat pembentukan kelas, walaupun saya sendiri rasanya baru tentang hal ini, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas kita pada siswa agar dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, di sana ada berjuang pendapat, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis, lalu menyusun keyakinan kelas, lalu gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, bisa kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu yang merupakan nilai-nilai positif dari keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Boleh lagi siswa kolaborasi lagi. Oh ibu, itu nggak kita pakai ya bu, misalnya itu siswa juga boleh seperti itu. Lalu yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding di kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ada aturan-aturan tapi bukan merupakan aturan yang kaku, namun disebut dengan keyakinan kelas. Lalu kita bisa menempel di dinding di mana semua warga kelas bisa melihat. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ada contoh keyakinan kelas. Nah, kalau bisa dalam kata-kata hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini kan tidak ada kalimat-kalimat negatif dalam keyakinan kelas ini. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini menunjukkan kerajinan siswa, bagaimana mereka nanti rajin mengerjakan tugas. Nah, ini harus mereka yakin dan ini harus tumbuh dalam diri mereka sendiri, tidak bisa dipaksakan. Lalu ada untuk membentuk budaya positif juga 5 kebutuhan dasar manusia itu juga harus dipahami oleh guru, apalagi sebagai guru daerah. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah cinta dan kasih sayang. Jadi siswa itu perlu cinta dan kasih sayang, itu yang harus kita pahami sebagai guru. Jadi kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis ya. Jadi mungkin ini yang sedikit terlupakan bagi kita sama. Kita mikir siswa itu kuat, siswa itu tangguh, ternyata mereka butuh ini, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya ada kebutuhan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ada yang siswa kita malah ke sekolah ini tidak punya uang belanja, tidak punya ongkos. Nah, ini harus kita pahami bagaimana dia berusaha 24 jam itu, apakah dia bekerja sambil sekolah. Nah, kita harus melihat latar belakang siswa tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Jadi mereka jangan hanya menjadi orang yang tidak diakui, jadi diakui kemampuannya, misalnya yang hobi olahraga, jadi mereka diakui dalam pintar dalam berolahraga atau pandai dalam berolahraga, ada pintar dalam berkesenian, juga begitu. Jadi guru harus sedetail mungkin dapat memahami siswa yang diajarnya. Selanjutnya ada kebutuhan tentang kesenangan. Jadi siswa juga tidak harus kita buat kita marah-marahi terus. Kita kasih melaksanakan tugas harus pokoknya kaku lah sebagai guru gitu. Jadi kita harus memberi juga mereka butuh apa sih siswa ini, apakah merasa senang. Jadi guru juga harus mengetahui hal tersebut. Yang terakhir, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sedapat mungkin kita mengetahui siswa kita, terutama wali kelas ya, setidaknya 30 orang siswa yang kita mampu mengetahui apa saja kebutuhan mereka. Bagi tiap-tiap siswa pasti itu berbeda ya, guru-guru. Selanjutnya ada posisi kontrol. Nah, ini yang harus kita pahami. Guru memang punya kontrol terhadap siswa. Coba dilihat di situ identitas, perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif. Guru berbuat. Nah, ini mungkin yang sering dan kita semua juga mengingatkan pada diri saya sendiri juga, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu udah merupakan posisi kontrol negatif. Sedangkan yang positif ada di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, coba kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kita sebagai guru, kita berada di posisi mana? Apakah kita selama ini hanya sebagai penghukum, yaitu menghadik, menunjuk, menyakiti, atau kita sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat siswa itu merasa sadar akan kesalahannya. Seperti itu. Di situ sudah ada, nanti mungkin slide-nya bisa dibagikan.
Lanjutnya, budaya positif yang bisa kita lakukan adalah segitiga restitusi. Yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah bila ada seseorang berbuat salah kepada Anda atau kepada guru ya, posisinya ini ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya siswa udah mau nih memperbaiki kesalahan, dia tahu dia salah. Jadi kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu. Ada guru yang seperti itu kan? Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja kebiasaan kita selama ini. Bila ada orang berlaku salah lagi kepada kita, adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Nah, itu kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Apakah kita selama ini seperti itu? Nah, mungkin saya juga belajar untuk memperbaiki. Nah, di sini yang dimaksud dengan restitusi di sini adalah sebuah cara menanamkan positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid kita kasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita melakukan hal-hal tertentu yang bisa membuat murid itu mampu memperbaiki kesalahan, namun bisa kembali dalam perilaku positif kepada kelompoknya. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan atau membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin jadi apa sih? Jadi selama ini kan kebanyakan murid kita kalau dimarahi bebal, jadi nggak mau gitu, mengulang-ulang kesalahan lagi, terlambat hari ini, terlambat lagi besok. Nah, harusnya kita sebagai guru bisa menciptakan kesadaran dalam motivasi internal dalam diri siswa kita. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, ini di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi segitiga restitusi ini juga disebut dengan program kedisiplinan. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, sedapat mungkin guru membuat siswanya bukan untuk menebus kesalahan yang mereka lakukan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Sedapat mungkin kita dengan siswa jangan menjadi musuh setelah kita melakukan disiplin kepada mereka. Nah, bisa dilihat ada 8 poin. Yang terakhir itu restitusi fokus pada solusi. Nah, ini mungkin yang selama ini kita belum terlalu bisa melakukannya, melatih diri kita untuk menjadi guru seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa seperti ini, insya Allah. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas atau stabilitas identity. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi nanti kita untuk menyelesaikan masalah, kita menstabilkan identitas siswa terlebih dulu. Dia maunya apa, inginnya seperti apa. Nah, seperti itu yang akan kita lakukan kepada siswa. Yang kedua, walaupun mereka berbuat salah, kita harus validasi dulu tindakan mereka yang salah itu seperti apa. Jadi mereka melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, begitu ya guru-guru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mereka yakinnya seperti apa sih? Apakah mereka yakin terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat di sekolah? Jadi kita menanyakan kembali. Misalnya, apakah kamu yakin tidak berbuat salah setelah membuang sampah pada sembarangan, tidak pada tempatnya? Kita tanyakan lagi keyakinan kita kepada siswa. Jadi kita semua itu memiliki motivasi internal di dalam teori kontrolnya. Jadi mudah-mudahan langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga untuk membuat segitiga restitusi ini dapat kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Dan terakhir, inilah gambar segitiga restitusi. Yang pertama tadi menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan ada lagi menstabilkan identitas. Nah, di situ ada keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati dalam melaksanakan disiplin? Kita tanya dulu pada siswa, keyakinan kelas apa yang kamu sepakati dulu? Apakah boleh begini? Apakah boleh begitu? Mereka pasti tahu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tanya lagi pada siswa. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Misalnya dia melakukan kesalahan, jadi kita bilang kamu tidak satu-satunya orang yang melakukan itu. Hal-hal positif seperti ini dapat kita praktekkan pada siswa yang untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.